Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Pada video kali ini, gua akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal HypeOS untuk memulai mining kripto. Video ini sendiri akan dibagi menjadi beberapa sesi. Pada sesi pertama itu adalah overview, di mana di sesi ini gua akan memberikan pendapat gua mengenai HypeOS setelah menggunakannya dalam 6 bulan terakhir. Lalu pada sesi kedua, gua akan menjelaskan mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan HypeOS ini. Dan sesi ketiga, gua akan menjelaskan mengenai cara pembuatan akun di HypeOS. Lalu di sesi keempat, gua akan menjelaskan bagaimana cara menginstal HypeOS atau flashing HypeOS di USB atau SSD. Sedangkan pada sesi terakhir, gua akan menjelaskan mengenai fitur penting apa saja sih yang harus diketahui dalam menjalankan software HypeOS ini. HypeOS adalah software yang dibuat khusus untuk manajemen pendapatan kripto secara gratis. Alih-alih menggunakan Windows, HypeOS ini berjalan pada sistem operasi Linux, yang mana kita tidak perlu susah-susah menginstal Windows dan membeli lisensinya. Kita bisa langsung mendownload HypeOS dan melakukan flashing ke USB atau SSD saja. Dengan software ini, dapat memudahkan para miner dalam mengontrol satu atau lebih mining rig yang dimiliki hanya dalam satu dashboard atau halaman website di HypeOS. Kita bisa melihat informasi suhu, hash rate, daya listrik, dan juga kita dapat mengatur overclocking yang sesuai dengan rig yang digunakan. Selain itu, fitur unggulan lainnya dari HypeOS adalah mining switching atau flysheet, yang mana fitur ini dapat memudahkan kita untuk berpindah dalam menambang satu koin ke koin lainnya hanya dalam beberapa klik saja. Namun, semua fitur tersebut tidak sepenuhnya gratis loh, karena pembebasan biaya akun atau akun gratis hanya berlaku untuk maksimal 4 worker atau rig saja. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan list berikut. HypeOS mempunyai 3 pricing plan. Yang pertama, Start, yang kedua, Personal, dan yang ketiga, Business. Pada paket pertama yaitu Start, paket ini bebas biaya, hanya berlaku untuk satu worker saja, dan dapat melakukan penambangan pada mining pool di luar HypeOS. Lalu, akan berlaku maksimal 4 worker atau rig jika menambang pada HypeOS pool. Lalu yang kedua adalah paket personal. Pada paket ini, fitur yang kita gunakan dapat lebih banyak atau lebih advance daripada paket start, seperti kita bisa lihat pada bagian ini. Namun, kita akan dikenakan biaya sebesar $3 per bulan yang akan di-charge sebesar $0,10 per 24 jam atau sebesar 3% jika kita melakukan penambangan pada HypeOS pool. Dan yang terakhir adalah paket custom, di mana paket ini dikhususkan untuk penambang super besar atau enterprise. Jadi, gua nggak perlu ngebahas mengenai ini untuk sekarang. Untuk kesimpulannya, jika lo punya satu worker, maka lo bebas biaya dan bisa menggunakan mining pool manapun. Namun, apabila lo punya 2 atau lebih worker atau rig, maka worker kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar $3 per bulan untuk setiap worker yang dimiliki. Kelebihan dan kekurangan HypeOS. Kelebihan menggunakan HypeOS adalah yang pertama, mudah digunakan karena semua fitur dapat dimanfaatkan hanya dalam beberapa klik saja. Yang kedua, sangat memudahkan mengontrol mining rig baik untuk miner kecil maupun untuk miner besar. Yang ketiga,
Mudah dalam melakukan update driver hanya dengan menggunakan satu baris komen saja. Yang keempat, membuat proses overclocking menjadi sangat mudah karena terdapat fitur rekomendasi OC profile. Yang kelima, bisa melakukan mining switching hanya dalam beberapa klik saja tanpa harus menuliskan kode program secara berulang. Yang keenam, komunitas yang besar sehingga dapat membantu apabila terjadi kendala pada proses penambangan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah harga $3 per leak akan terasa mahal apabila harga koin kripto yang kita tambang sedang turun drastis atau sedang anjlok. Yang kedua, hati-hati dalam mengamankan akun HypeOS karena semua pengontrolan leak seperti penggantian wallet address, penambahan dan penghapusan worker, dan hal lainnya sepenuhnya dilakukan pada akun HypeOS yang lo punya. Jadi, mohon pastikan untuk menjaga keamanan akun dengan mengaktifkan 2-faktor authentication. Yang ketiga, terkadang masalah kecil akan terjadi seperti worker akan berhenti menambang di tengah jalan tanpa kita melakukan settingan apapun terhadap worker tersebut. Hal ini bisa terjadi karena koneksi kita yang tidak stabil dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka silahkan restart rig, atau jika masih belum terselesaikan, maka bisa melakukan flash ulang HypeOS di USB atau SD yang lo punya. Jadi, itu semua adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan HypeOS yang gue alami selama 6 bulan terakhir ini. Jika lo punya tambahan mengenai keluhan atau kelebihan HypeOS yang belum gue sampaikan pada video ini, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar ya. Jadi kita bisa sama-sama mengetahui lebih dalam mengenai HypeOS ini. Untuk sesi ketiga ini, gue akan menjelaskan mengenai cara membuat akun di HypeOS. Pertama, silakan buka link afiliasi berikut yang bisa dilihat pada bagian deskripsi video ini. Afiliasi sangat membantu kami dalam menumbuhkan channel ini sehingga bisa terus aktif memberikan informasi seputar penambangan kripto. Atau bisa langsung ketik hypeos.farm atau cari HypeOS di mesin pencarian Google dan klik link hypeos.farm. Lalu, kita akan melihat tampilan website hypeos.farm seperti berikut. Langsung saja, klik tombol Start for Free, lalu kita akan diarahkan ke halaman pembuatan akun HypeOS. Masukkan informasi email, username, dan password akun yang ingin dibuat. Lalu, jangan lupa gunakan kode promo berikut untuk mendapatkan $10 secara cuma-cuma di akun HypeOS lo. Jika sudah selesai, silakan klik tombol register. Lalu akan tampil HypeOS untuk verifikasi email. Langsung saja buka email lo dan akan melihat HypeOS mengirimkan sebuah kode untuk email tersebut. Copy kode yang dikirimkan berikut, lalu paste di sini dan klik confirm. Jika sudah selesai, maka lo akan diarahkan ke halaman dashboard HypeOS seperti berikut. Pada halaman ini, jangan lupa untuk langsung mengaktifkan two-factor authentication untuk membuat akun lo menjadi lebih aman dan bebas dari kendala untuk di kemudian harinya. Jika sudah selesai, maka lo akan melihat
halaman HypeOS seperti berikut. Ini adalah halaman dashboard HypeOS. Pada pertama kali akun dibuat, lo akan melihat kolom farm, yang mana ini adalah farm pertama punya lo, dan lo akan mendapatkan $10 balance langsung dari promotion code yang sudah diinputkan sebelumnya. Sebelum kita memulai proses penginstalan atau flashing HypeOS di USB dan SSD, pertama-tama kita harus membuat worker terlebih dahulu dengan cara klik farm yang sudah ditampilkan ini. Lalu, silakan klik tombol plus di atas ini dan klik tombol add worker. Platform yang digunakan adalah jenis mining rig yang kita gunakan, misalnya GPU untuk graphic card, ASIC adalah untuk mesin mining ASIC. Masukkan nama workernya, passwordnya bisa dimasukkan sesuai dengan keinginan. Silakan masukkan tag jika dibutuhkan. Dan deskripsinya. Jika sudah selesai, klik tombol add. Lalu, lo akan diarahkan ke halaman worker yang baru saja kita buat. Pada halaman ini, kita bisa melihat rig ID dan rig password yang akan digunakan dalam proses menjalankan mining tahap pertama nantinya. Selanjutnya, gua akan menunjukkan bagaimana proses flashing HypeOS ke USB dan SSD. Pada case kali ini, gua akan menggunakan SSD, jadi kita akan membutuhkan HDD adapter untuk menghubungkan SSD ke komputer secara eksternal. Nah, ini dia peralatan yang dibutuhkan untuk menginstal HypeOS di SSD kita, yaitu kita butuh HDD adapter. Di sini gua pakai yang Orico punya. Ini bentuk dalamnya. Nah, dia penampilannya seperti ini. Ini tinggal dibuka, lalu ini dipasangkan di bagian sini, di bagian SSD-nya. Nah, apabila SSD-nya sudah terpasang sama adapter, dia akan tampak seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal colokkan di kabel USB-nya pada komputer. Sekarang kita tinggal melakukan pengkopian pada SSD ini. Oke, jika proses downloadnya sudah selesai, silahkan kita pindahkan dulu hasil yang sudah kita download tadi ke dalam satu folder khusus agar memudahkan kita dalam proses pencariannya untuk kedepannya. Di sini gua menggunakan halaman folder gua sendiri, yaitu folder khusus untuk mining. Dan kita langsung copy paste. Selanjutnya, langsung saja kita install Balena Etcher terlebih dahulu. Ikuti petunjuknya dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu kemudian kita ekstrak untuk software HypeOS-nya. Langsung saja kita ekstrak di sini. Tunggu hingga proses ekstraksi selesai, maka kita bisa langsung memulai untuk proses pemindahan pemindahan software ke SSD yang akan digunakan untuk mining rig nantinya.
Oke, jika sudah selesai, kita langsung buka aplikasi Balena Etcher yang sudah kita install tadi. Tinggal klik di sini, Balena Etcher, lalu akan muncul aplikasi Balena Etcher yang seperti ini. Langsung saja tekan tombol Flash from File. Kita pilih aplikasi HypeOS yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Di sini gua letakin di tempat mining, installation, dan lakukan klik. Lalu kita tekan select target untuk memilih di mana kita akan menginstal software HypeOS tadi. Di sini karena gua menggunakan ADATA 120 GB, maka gua akan klik yang ini, lalu klik select. Dan selanjutnya kita tinggal tekan tombol flash. Tunggu hingga proses selesai, maka SSD bisa digunakan. Oke, sekarang proses pemindahan software HypeOS ke dalam SSD sudah selesai dan SSD sudah bisa langsung kita gunakan untuk memulai mining rig dan penginstalan tahap awalnya. Langsung saja. Oke, jadi setelah kita melakukan proses booting untuk pertama kali pada mining rig kita, maka pada software HypeOS-nya akan memunculkan tampilan seperti berikut. Di sini ada berbagai macam informasi atau komen yang bisa lo gunakan, misalnya mulai dari help me, miner, agent screen, dan lainnya. Bisa dicoba saja salah satu. Lalu untuk proses settingannya, pertama kita disuruh menginputkan server URL dari HypeOS. Di sini silakan masukkan https API .hypeos.farm, lalu tekan enter. Oke, selanjutnya silakan masukkan link ID yang sudah diberikan oleh website HypeOS sebelumnya. Lalu tekan enter. Selanjutnya masukkan password yang sudah diinputkan sebelumnya. Tekan enter. Setting password untuk linknya tekan Y, lalu enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat flight sheet baru untuk memulai proses penambangan. Pertama, silakan klik pada farm yang sudah kita punya, lalu klik pada worker yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Di sini kita silakan arahkan kursor ke halaman tab flight sheet. Lalu kita tekan tombol create flight sheet. Di sini sebelum kita membuat flight sheet, kita disuruh untuk membuat wallet terlebih dahulu. Silakan kita buat wallet, pilih koin atau wallet yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Ethereum. Lalu masukkan wallet address yang akan kita gunakan. Setelahnya masukkan nama wallet. Di sini nama wallet address-nya gue masukkan ETH wallet. Sedangkan untuk source-nya bisa diisi atau tidak apabila wallet yang lo gunakan terdaftar di sini. Contohnya di sini gue menggunakan wallet Indodax, maka akan gue klik Indodax. Lalu selanjutnya aktifkan Save as Global Wallet dan Fetch Wallet Balance. Jika sudah, langsung tekan tombol Create dan halaman flight sheet akan ditampilkan. Di sini kita akan membuat flight sheet baru untuk memulai proses penambangan. Pertama, silakan pilih koin yang akan ditambang
di mana koin yang akan kita gunakan sekarang adalah Ethereum. Lalu pilih wallet address, masukkan wallet atau wallet address yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu pilih pool. Pool di sini sebaiknya kita menggunakan HypeOn, atau jika kalian punya rekomendasi pool lainnya, silakan bisa dipilih sesuai keinginan. Pilih yang lokasi servernya paling dekat dengan lokasi kita, yaitu Asia Pasifik. Tekan apply dan select miner. Di sini gua ada rekomendasi mining software yang bagus. Apabila lo pakai GPU Nvidia, maka sebaiknya lo silakan menggunakan Tyrex Miner, atau sebaliknya jika lo menggunakan GPU AMD, maka silakan tekan atau pilih Teamred Miner. Karena di sini case-nya gua menggunakan yang Nvidia, maka gua akan pilih Tyrex Miner dan masukkan nama flysheet-nya. Jika sudah selesai, silakan tekan tombol create flysheet. Nah, di sini flysheet-nya akan tampil secara otomatis jika prosesnya sudah selesai dibuat. Lalu, silakan kembali ke tab worker dan klik worker yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu, kembali ke tab flysheet. Di sini, apabila lo sudah membuat beberapa flysheet untuk menambang beberapa koin sebelumnya, maka semua flysheet-nya akan ditampilkan di sini dan lo bisa pilih untuk menambang koin yang mana. Di sini gua menggunakan penambangan koin Raven Coin. Untuk mengaktifkannya tinggal tekan tombol seperti gambar loket ini dan proses penambangan akan segera dimulai pada mining rig-nya. Sekian informasi mengenai bagaimana cara atau proses untuk memulai menambang di HypeOS. Selanjutnya, gue akan menjelaskan mengenai fitur-fitur penting apa saja sih yang harus diketahui dalam proses penambangan di HypeOS ini. Pada sesi terakhir ini, gue akan menjelaskan mengenai fitur penting apa saja yang harus diketahui dalam menjalankan HypeOS. Langsung saja, gue akan jelaskan fitur pentingnya secara satu persatu. Yang pertama, ketika kita login HypeOS, kita akan diarahkan ke halaman atau tab Farms. Di sini kita bisa melihat kolom Farms yang kita punya. Selanjutnya, dari sini kita bisa melihat informasi secara ringkas, yaitu jumlah worker yang online, jumlah PGA yang sedang bekerja, dan jumlah efisiensi. Efisiensi ini yang dimaksud adalah jumlah share yang diterima oleh mining pool, seberapa persen efektifnya, dan seberapa persen yang ditolak atau reject, di mana 99,94% ini mendadakan jumlah share yang diterima. Lalu di sini adalah jumlah watt yang digunakan, yaitu 2231 watt, dan balance ini adalah saldo gua. Lalu daily price ini adalah jumlah atau fee yang dikenakan untuk worker yang gua gunakan ini. Sedangkan yang di sini adalah informasi penambangan, di mana pada worker ini gua melakukan penambangan untuk Ethereum dengan jumlah hash rate 771 MHz. Selebihnya langsung saja kita klik untuk melihat informasi lebih lanjut. Nah, ini merupakan halaman dashboard untuk worker yang pertama tadi, di mana di sini ditampilkan informasi secara menyeluruh, mulai dari jumlah worker, jumlah PGA, power konsumsi, dan juga bisa dilihat berapa biaya per harinya. Lalu di sini adalah jumlah hash rate sama ETH jumlah hash rate. Ini jumlah balance atau saldo gua. Yang ini adalah jumlah biaya atau fee yang dikenakan untuk semua rig ini, di mana biaya ini akan langsung otomatis memotong dari jumlah balance ini. Lalu ini adalah pay on pool, artinya jika kita menambang langsung menggunakan Hype on pool. Jika tidak, maka di sini tidak akan menampilkan informasi apapun. Lalu
pada bagian ini kita bisa melihat jumlah worker yang dimiliki oleh farm ini. Di sini gua memiliki 3 worker yang aktif. Yang pertama GTX 1660 Super gua namakan, yang kedua rig kedua, dan yang ketiga rig ketiga. Dimana untuk melihat informasinya kita bisa melihat atau menekan tombol expand berikut. Di sini kita bisa melihat informasi untuk setiap masing-masing worker. Di worker yang pertama ini gua menggunakan beberapa atau campuran PGA untuk proses penambangan, di mana di sini ditampilkan informasi hash rate untuk setiap PGA, suhunya, dan juga fan atau kipasnya. Ada 6 dengan total hash rate-nya mencapai 309 MHz. Lalu di worker yang kedua, gue juga menambang menggunakan 6 PGA dengan total hash rate mencapai 188 MHz. Sedangkan yang ketiga, gue menambang menggunakan 4 PGA dengan total hash rate mencapai 272. Lalu hal yang harus diperhatikan adalah jumlah atau efisiensi dari setiap worker. Dimana untuk melihat efisiensi, kita bisa melihat pada bagian atas ini, yaitu accepted share ratio, di mana apabila share ratio mempunyai angka 99,8% ke atas itu masih termasuk bagus atau masih bisa diterima. Namun apabila share rasionya di bawah dari itu, maka silakan perbaiki lagi untuk overclockingnya. Jangan terlalu tinggi atau terlalu memaksakan, sebaiknya diturunkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat wallet address. Ini adalah wallet yang kita punya, di mana kita bisa menambahkan wallet sebanyak apapun sesuai dengan keinginan kita yang digunakan nantinya untuk menambang. Lalu selanjutnya adalah flysheet. Pada flysheet ini kita juga bisa menambahkan flysheet sesuai dengan miner yang kita gunakan, di mana gua ada menambahkan Ethereum, Viro, Ravencoin, Ethereum Classic, dan Ergo. Flysheet ini memudahkan kita untuk proses penambangan, di mana apabila kita ingin mengganti proses penambangan dari koin satu ke koin yang lainnya, itu kita hanya membutuhkan proses 1 atau 2 klik saja. Lalu kita bisa melihat informasi lebih lanjut dengan mengklik worker yang kita miliki. Contohnya, gua akan melakukan pengecekan pada worker yang pertama. Pada worker pertama ini, HypeOS memberikan tampilan atau informasi secara menyeluruh, di mana pada bagian atas adalah informasi untuk hash rate dan hal lainnya seperti suhu dan fan. Namun apabila ingin melihat secara lebih lanjut, kita bisa melihat pada bagian di bawah ini. Di sini ada urutan 0 sampai 5 yang menandakan kita mempunyai 6 PGA dengan informasi yaitu nama PGA-nya. Lalu di sini adalah invalid share atau rejected share, di mana share kita yang ditolak oleh mining pool. Semakin kecil nilai ini atau bahkan tidak ada, itu justru malah makin bagus. Apabila invalid share-nya sangat banyak, silahkan diperhatikan lagi overclockingnya, mohon untuk diturunkan. Di bagian ini adalah jumlah hash rate yang dihasilkan, di mana karena di sini gua menggunakan campuran PGA, jadi hash rate-nya berbeda-beda tergantung dari PGA yang gua gunakan. Lalu pada bagian sini adalah temperatur suhu untuk setiap PGA. Di bagian selanjutnya adalah fan atau daya putar fan, seberapa kencang fan yang kita gunakan, yaitu 75%, 81%, hingga berapa maksimalnya adalah 100%. Lalu selanjutnya adalah jumlah watt yang digunakan untuk setiap PGA ini, di mana di sini watt yang paling rendah adalah GTX 1660 Super dan yang paling tinggi adalah RTX 3080. Sedangkan di sini adalah fungsi overclocking. Overclocking ini kita akan melakukan settingan pada tombol ini, maka nanti akan muncul halaman atau form untuk overclockingnya. Silakan ikuti petunjuk untuk overclocking melalui popular preset. Di sini kita bisa memilih
koin apa yang akan kita tambang, lalu pilih PGA apa yang kita gunakan. Jika sudah selesai, tinggal klik di sini, maka otomatis proses overclocking akan muncul di sini dan klik apply. Selebihnya, gue akan menjelaskan pada tab-tab yang bagian atas ini. Ini adalah tombol pendukung atau mempermudah kita dalam proses pengontrolan rig, di mana pada bagian pertama ini adalah power action. Power action ini kita diberikan opsi untuk reboot, shutdown, dan shutdown and boot in 30 second. Dimana gua sering menggunakan ini apabila mining rig gua sudah menambang selama seminggu atau lebih. Biasanya gua akan melakukan proses rebooting seminggu sekali. Lalu selanjutnya adalah server URL. Untuk ini kita bisa setting mining rig kita akan diarahkan ke server yang mana. Selanjutnya adalah OpenVPN. Jika lo menggunakan VPN, maka silakan lakukan setting di sini. Jika tidak, maka dibiarkan saja. Lalu upgrade and downgrade. Fitur ini juga yang sangat memudahkan, di mana kita bisa mengupgrade versi HypeOS atau mendowngrade versinya sesuai dengan keinginan kita. Apabila dirasa versi sekarang yang sedang berjalan kurang stabil atau sering restart atau sering mati atau sering tidak menambang, maka kita bisa memilih versi lain yang lebih cocok. Kita tinggal klik choose version, lalu pilih versi mana yang paling kita inginkan. Jika sudah selesai, cukup tinggal klik tombol upgrade, maka proses upgrade atau downgrade akan segera berjalan pada workernya. Selanjutnya adalah run command. Run command ini apabila lo mengetahui komen spesifik apa yang ingin dijalankan pada mining rig, lo bisa langsung ketik di sini. Namun jika tidak ada, harap dibiarkan saja. Lalu select flight sheet. Ini juga sangat memudahkan kita dalam proses penggantian atau switching mining. Dimana apabila kita ingin menambang koin yang lain, kita tinggal klik pada koin apa yang ingin kita tambang di sini. Selanjutnya adalah LAN configuration. Yang ini jarang digunakan. Edit tag juga sebenarnya ini jarang digunakan. Lalu remote access. Remote access ini termasuk salah satu fitur penting, di mana kita bisa melihat atau menampilkan layar mining rig kita. Contohnya kita bisa menekan tombol Hype Shell Start. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, jika prosesnya sudah selesai, maka dia akan muncul seperti tampilan berikut. Lalu kita tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan layar mining rig kita tanpa harus menempelkan monitor pada rig tersebut. Lalu kita bisa melihat informasi lainnya seperti miner. Untuk melihat informasi miner kita serta informasi berguna lainnya. Selanjutnya adalah miner action, di mana untuk miner action ini kita bisa melihat log atau aktivitas miner, melakukan pemberhentian miner atau restart miner. Lalu hash rate watchdog. Ini juga sangat berguna apabila kita ingin melakukan setting atau melakukan otomatis reboot apabila hash rate yang kita terima itu lebih rendah dari target yang kita tentukan. Misalnya, dari 6 PGA ini ternyata ada 1 PGA yang mati atau tidak berjalan, maka kita bisa setting pada hash rate watchdog ini untuk melakukan reboot ulang agar semua PGA bisa berjalan normal dengan cara kita melakukan minimum atau setting minimum hash rate agar sistem bisa mendeteksi apabila hash rate-nya menyentuh di angka minimum ini, maka dia akan melakukan reboot. Selanjutnya adalah auto fan setting. Auto fan setting ini sangat berguna apabila suhu di ruangan bisa dikontrol atau termasuk dingin. Namun rekomendasi gua tidak perlu dipakai apabila suhu di ruangan berubah-ubah atau sangat panas. Karena kita tidak tahu seberapa tinggi suhu GPU kita apabila suhu ruangannya selalu berubah-ubah.
Oke, ini semua adalah fitur-fitur penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan HypeOS. Selebihnya, kita nanti akan mengetahui sendiri apa saja sih fitur lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita. Demikian video mengenai cara menginstal atau menggunakan HypeOS untuk proses penambangan. Gua memahami video ini masih jauh dari kata sempurna. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini yang gua berharap apabila ada masukan, kritik, dan saran jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan mengetahui kelebihan dan kekurangan serta secara seluk-beluk dari HypeOS ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.